Tahun 2002 tentang yang disampaikan oleh rekan pengacara tadi, ada tertuang dalam pasal 5 ya, di mana hal berkaitan dengan seksual itu diubah dan merendahkan martabat daripada Tenopi. Sama-sama kita lihat dari video kan, menjelaskan tentang pendapatan, kemudian keuangan Tenopi, kemudian walaupun tidak menyebutkan nama, tapi itu menjelaskan kehidupan Tenopi dan keuangan Tenopi. Terakhir baru sampaikan salah satu pekerjaan yang dimana terpenuhi pasal 5 itu adalah menyebutkan kata maaf ya, clearnya aja lah mereka tahu bahwa pelacur. Ini seperti itu terpenuhi dari pasal 5 dari undang-undang ini. Bang, kenapa laporannya nggak dicampur aja yang pencemaran baik? Kalau dalam hal ya nggak boleh. Artinya kita tidak bisa, kalau memang pidana yang satu tidak bisa campur dengan ini. Artinya kan ini sudah undang-undang yang lain. Kalau itu ya berkaitan dengan pidana yang berkaitan dengan undang-undang ITE, udah kan nggak boleh. Tapi kan kasusnya sama objeknya juga yang dilaporkan. Beda. Intinya beda. Kita tidak mau laporannya menjadi jadi lain itu kabur ya kan. Kita harus jelas dengan substansi masalah yang dilakukan oleh AL tadi. Saya hanya cuma pesan aja gitu. Mulai hari ini kita tidak berurusan hukum dengan Agus ya. Kami berurusan hukum dengan AL. Karena dia sudah ajak perang. Kalau dia sudah perang maka kita perang. Bahkan ya karena pernah dia kalah di peradilan pun terkait dengan kasus dia pernah ditetapkan tersangka, kami akan mendorong. Itu aja. Berarti ini dua-duanya ntar laporan jalan dong Bang, atau seperti apa? Semoga jalan karena ini kan permintaan para netizen dan ibu-ibu, para mama. Ya, wanita-wanita Indonesia kan selalu menekan tuh, lihat tekanan-tekanan untuk Tenopi lapor. Karena ini mengenai kehormatan perempuan Indonesia, bukan Tenopi salah satunya. Dan ini mengenai martabat dan profesi dari para pramugari gitu. Jadi tetap harus kita ambil kita mendorong Tenopi untuk mengambil hukum. Intinya kami para pengacara itu hanya melihat apakah terpenuhi atau tidak. Ya kalau sudah terpenuhi kami akan dampingi. Tidak mungkin tidak terpenuhi kami dampingi. Ini bagi kami sudah 2 bukti cukup dan kami tetap mendorong untuk prosesnya diperiksa. Berarti akan tetap mendorong Alvin akan segera menjadi tersangka. Gitu. Kami tetap mendorong karena untuk mencegah salah gunakan kuasa yang diberikan. Sudah melampaui kuasa kami tetap mendorong. Ini supaya jadi catatan penting. Bang, berarti kalau laporannya dua-duanya jalan, sidangnya 2 kali dong dengan kasus yang berbeda atau gimana Bang? Betul. Jadi begini teman-teman, kenapa kemudian kami melaporkannya dengan delik yang berbeda ya, sehingga kemudian unitnya berbeda. Satu unitnya cyber, satunya umum gitu. Jadi pasti akan berbeda nih gitu. Terus kemudian tempus lokusnya juga berbeda gitu. Jadi pasal yang menjeratnya juga berbeda, tentu akan berbeda. Kak, ini kan menyangkut soal profesi yang dulu disebut oleh pihak sana. Apakah akan mengajukan juga ke beberapa profesi yang bantu mengajukan seperti apa yang mendorong profesi ini apa ya? Pramugari. Oh, kita belum sampai ke sana ya, tapi kemungkinan besar kami rasa akan ada ya, karena ini kan Tenopi ini salah satu contoh perempuan yang mandiri kemudian direndahkan ya oleh oknum advokatnya. Tentu semua pun tidak akan terima ini terjadi gitu. Misalkan dengan kakak semua, kita punya orang tua perempuan di rumah, kita punya saudara perempuan, ketika direndahkan, ketika dia mempunyai penghasilan kemudian dia mandiri hidupnya, terus di dalam tanda kutip ya dinyatakan sebagai seorang pelacur padahal dia perempuan mandiri, itu kemudian tentu sangat mencederai. Akankah laporan ini akan dibawa kembali ke Komnas Perempuan? Bukan, jadi nanti laporan ini memang akan kami beritahukan ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan nanti akan memberikan rekomendasi lebih lanjut. Ini kedepannya seperti agendanya paling depan pemeriksaan dari panggilan seperti apa? Betul, dalam waktu dekat tentu kami menunggu panggilan terhadap laporan-laporan Tenopi sebagai terlapor, sebagai pelapor ya. Jadi bukan agendanya? Gimana? Jadi bukan agendanya, panggilannya atau masih di kami tunggu dari penyidik ya. Bang Jas, melihat kasus yang saat ini, artinya laporan yang terbaru ini dari sudut pandangnya seperti apa sih? Artinya sebegitu menyerempatikan sehingga harus. Jadi gini, hari ini kita harus membuat suatu langkah hukum untuk para lawyer. Dia seperti ini. Karena kalau tidak ke depan, hukum Indonesia jadi rusak. Setelah terima kuasa bisa seenaknya kemana-mana gitu. Hari ini sebagai pengacara, saya harus mendorong tuh supaya kita menjadi dasar pilar bangsa untuk penegakan hukum itu jalan baik, ya kan? Kalau kita menerima satu kuasa atau satu perbuatan hukum, jangan kita menciptakan persoalan lagi, gitu. Ini kan sudah kemana-mana. Jadi pada dasarnya saya juga sebagai pengacara dan mungkin banyak pengacara merasa jijik dan malu dengan pernyataan dan statement yang keluar dari kuasa diberikan dari Agus kepada tim kuasa hukumnya. Oke, terima kasih.